Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita alhamdulillah bisa melanjutkan kajian fikih kita setelah beberapa pekan kita tidak berjumpa. Kurang lebih 2 atau 3 pekan kita tidak berjumpa setelah Ramadan. Karena bulan Ramadan kita masih sempat berjumpa. Namun alhamdulillah di malam ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di taman surga ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita buka halaman 93. Pada pertemuan sebelum Ramadan kita sudah membahas tentang wajib-wajib salat. Sebelumnya juga kita sudah membahas rukun-rukun salat. Ada rukun, itu yang paling tinggi. Di bawah rukun ada wajib. Di bawah wajib ada sunnah. Di bawah sunnah ada makruh. Di bawah makruh ada haram. Tingkatannya gitu. Rukun dikerjakan, enggak dikerjakan tidak sah. Rukun tidak dikerjakan tidak sah. Wajib tidak dikerjakan sah, asalkan bayar dengan sujud sahwi. Sunnah dianjurkan, sangat ditekankan agar dikerjakan. Wajib tidak, tapi sangat ditekankan. Makruh boleh dikerjakan, tapi lebih baik ditinggalkan. Haram, berdosa jika dikerjakan ketika sedang sholat. Contohnya makan, lagi sholat nggak boleh. Lagi sholat kita makan, lagi sholat kita tertawa, lagi sholat kita bicara, lagi sholat kita minum. Nanti kita lihat. Kita lihat bagian ke-6 pada halaman 93, sunnah-sunnah salat. Kata penulis hafizahullah, sunnah-sunnah salat terbagi menjadi 2. Ingat ini para hadirin, sunnah dalam salat itu ada 2 secara garis besar. Yang pertama sunnah perbuatan dan sunnah perkataan. Jadi ada perbuatan yang disunnahkan kita kerjakan, ada perbuatan, ada perkataan yang sunnah kita ucapkan. Kita lihat sunnah-sunnah perbuatan adalah mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, gini, ngangkat tangan, ya kan? Itu tidak rukun, tidak juga wajib, ya. Yang rukun itu mengucapkan takbir, itu rukun. Kita berdiri kan, kita ucapkan Allahu Akbar, itu rukun. Sedangkan mengangkat tangannya sunnah. Jadi kalau ada orang, seandainya ada orang dia sholat langsung dia Allahu Akbar, nggak gini, tangannya nggak diangkat, dia langsung gini Allahu Akbar, atau Allahu Akbar lepas tangannya, lepas. Kan ada orang gitu. Itu mazhab Malikiyah, ya. Sah gak salatnya?
sah. Tapi dia sudah meninggalkan sunnah. Yang sunnah adalah angkat Allah, angkatnya. Dua-duanya diangkat. Allahu Akbar. Jadi takbir itu bukan mengangkat tangan. Sebagian orang salah sangka, takbir itu mengangkat tangan. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian mengangkat tangan saat ruku'. Ruku' kan kita angkat tangan. Mau turun kan? Turun setengah ruku'. Itu juga. Bangkit dari ruku', angkat tangan juga kan? Sunnah juga itu. Berarti kalau enggak ngangkat sah juga. Ya. Dan meletakkan kedua tangan sesuai itu. Meletakkan di sini. Meletakkan di sini. Cuma ini khilaf. Maka kalau kita pergi ke Arab Saudi, kebanyakan orang Saudi sholat habis ruku' tangannya di sini, sedekap. Itu adalah khilaf. Kalau kita kan enggak, lepas. Kita habis ruku' lepas tangan kita. Jadi khilaf. Maka kalau kita lihat ada orang habis ruku' dia gini, jangan kita kecilnya selesai. Ya kan? Sebagaimana di Arab Saudi, orang yang tidak seperti ini tidak dikatakan sesat. Itu adalah permasalahan khilafiyah. Berdasarkan keterangan bahwa Malik bin Al-Huwairis apabila salat maka dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila hendak ruku' maka dia juga mengangkat kedua tangannya. Dan apabila dia mengangkat kepala dari ruku' maka dia mengangkat kedua tangannya. Dan dia menceritakan bahwa Rasulullah melakukan demikian itu sallallahu alaihi wasallam. Malik ibnul Huwairis, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan meletakkan kedua di atas dada saat berdiri. Itu sunnah. Bersedekap sunnah. Gini, yang sunnahnya gini. Ada 3 ya, ada gini, ada gini, ada gini. 3 cara sunnah. Sekarang kalau ada orang gini boleh gak? Kalau bilang boleh, boleh saja. Tapi kalau dia yakini seperti itu caranya, itu bid'ah. Cuma kalau dia pengen seperti ini, sekali-kali, kalau dia bilang boleh, boleh aja. Cuma kalau dia yakin itu syariat, itu adalah bid'ah jadinya. Kalau dia yakin itu adalah syariat. Karena yang benar tangan kanan di atas tangan kiri. Bahkan sebenarnya kalau ada orang lepas tangan pun kan enggak masalah. Seperti tadi dalam mazhab Malikiyah. Pandangannya ke tempat sujudnya itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat menghadap tembok boleh enggak? Boleh? Boleh. Menghadap ke atas? Boleh. Enggak menghadap dalam sujud? Dia tutup matanya boleh? Boleh. Boleh, tapi makruh. Maka yang paling benar adalah melihat ke tempat sujud. Meskipun dia sedang berada di depan Ka'bah. Walaupun kita sedang salat di depan Ka'bah, kita lihat ke Ka'bah atau sujud? Kita lihat ke tempat sujud, bukan ke Ka'bah. Meskipun itu Ka'bah jaraknya dengan kita cuma 10 meter. Tapi yang kita lihat adalah tempat sujud, bukan Ka'bah. Merenggangkan kedua kaki saat berdiri. Renggang, rapat tidak, rapat tidak. Rapat jangan sampai rapat kita. Itu menyelisih sunnah. Atau renggangnya terlalu berlebihan. Renggangnya sesuai dengan lebar bahu kita. Normal. Jangan sampai berlebihan. Kedua tangannya memegang kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari saat ruku'. Gini.
Merenggangkan jari. Ini lutut gini ya. Di atas lutut, bukan di atas paha, bukan di bawah lutut. Jadi meletakkan telapak tangan itu bukan di atas lutut, bukan di atas paha atau di bawah lutut. Di tulang apa namanya? Tulang kering ya. Ya, tulang kering. Tapi tepat di atas lutut juga, bukan gini. Gini enggak. Buka, renggangkan. Menghamparkan punggung saat ruku', hampar. Datar. Enggak gini, enggak juga gini lagi ruku'. Dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Jadi kepala kita dengan punggung sejajar. Jangan kepalanya ke atas, punggungnya datar. Atau kepalanya ke bawah, punggungnya datar. Sejajar, punggung sejajar dengan kepala. Tambahan juga di antara sunnah adalah merapatkan kedua telapak tangan. Di sini nggak disebutkan. Ketika sujud. Jadi ketika kita tempelkan kedua telapak tangan di lantai kan, caranya gini atau gini? Gini. Rapat, ya, bukan gini, tapi dirapatkan, dibuka, ketiaknya dibuka, Tapi kalau kita lagi sholat jamaah, jangan seperti itu. Itu bisa ya bagi imam atau orang yang sedang sholat sendirian kan. Jamaah kan seperti itu, marah orang sebelah kita nanti. Adapun sunnah-sunnah perkataan, maka seperti doa istiftah. Doa istiftah itu sunnah. Istiftah itu di dalam buku Syekh Albani rahimahullah, beliau sebutkan bahwa doa istiftah Nabi ada sekitar 12. Ada Allahumma ba'id baini, Allahu akbar, ada Allahu akbar kabira, ada subhanaka Allahumma wa bihamdika, ya, subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Jadi ada banyak doa istiftah, dan doa itu semuanya sunnah. Maka kalau ada orang salat Allahu akbar, langsung dia alhamdulillahirabbil alamin, sah enggak salatnya? Sah ya. Karena doa istiftah sunnah. Membaca basmalah sunnah juga. Baca bismillah sunnah. Kecuali bagi pendapat yang mengatakan bahwa basmalah itu memang benar bagian dari Al-Fatihah, seperti Syafi'iyah. Kenapa mazhab Hanabilah kalau baca basmalahnya sir kan? Kenapa? Dikarenakan dalam mazhab Hanabilah berpendapat bahwa basmalah itu bukan ayat pertama dari Al-Fatihah. Lantas ayat pertama Al-Fatihah apa? Alhamdulillah. Berarti 6 ayat, 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu 6. Yang ketujuh mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan kalau kita buka Quran kan, ayat ketujuh itu dari mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena ulama qiraah kita banyak yang bermazhab Syafi'i. Makanya kalau kita buka Quran, kebanyakan bismillah itu ayat pertama. Dan itu sebenarnya khilaf juga ya di kalangan ulama. Membaca ta'awudz, a'udzubillah sunnah. Membaca amin juga sunnah. Berarti kalau ada orang baca waladdallin,
kemudian dia baca amin, sah gak salatnya? Sah ya? Karena itu sunnah. Meskipun sunnah, jangan kita lalaikan. Jangan kita kecilkan, kan sunnah. Ya dek sunnah itulah kerojuan. Andaknya kita ngecen kan makruh, baru napa ada. Kalau di awal kan ngecek, ketika kita ingin orang banyak kerojuan iko, kan sunnah. Harusnya dek sunnah kok di kerojuan. Kecuali adek makan iko, makanan busuk ya. Kok joriang misalnya, kan makruh. Itu cocok. Tapi mengucapkan kan sunnah tidak cocok. Karena kalau kita mengatakan kan sunnah, seakan-akan kita cekeh jo pahalo. Besok kita kalau lah meninggal, menyosa kita besok. Apalagi kalau kita sudah di akhirat, sudah sampai di alam akhirat, sudah kiamat. Tidak ada amal, kurang amal. Terasa di kita ko perkara sunnah ko perlu kita ketajuan. Jadi jangan kita selalu menyepelekan sunnah, mengatakan kan cuma sunnah. Walaupun sunnah usahakan kita kerjakan. Kemudian surat tambahan setelah Al-Fatihah, ayat-ayat pendek, itu juga sunnah. Berarti kalau tidak baca itu pun sah salat. Seandainya ada khatib Jumat, saya baca amin ya, Al-Fatihah, langsung ruku'. Awak nan di belakang dan ucapkan subhanallah. Ndak. Subhanallah itu hanya ketika yang rukun dan wajib ditinggalkan. Kalau sunnah tidak baca subhanallah. Ndak baca al-ala ya. Rakaat pertama khatib langsung ruku' setelah Al-Fatihah. Jangan kita baca subhanallah karena dia sunnah. Tapi khatib yang baik dia tidak melakukan itu karena menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, di tengah orang-orang yang sedang sholat. Kok bah khatib kok? Saya baca Al-Fatihah langsung ruku'. Tentu jadi pembicaraan ada orang kan? Jadi perkara sunnah yang sudah biasa dilakukan orang sudah maklum dengan itu, kita tinggalkan bisa menjadi fitnah. Contohnya duduk di antara khutbah kedua Jumat. Apa kalau salat Jumat berapa kali khutbah Pak? Khatibnya 2 kali kan? Seandainya ada khatib khutbahnya cuma sekali Jumat, dengan sengaja dia sekali, sah gak salat Jumatnya? Sah ya? Sah. Karena menurut 3 mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad bin Hanbal, bahwa khutbah kedua sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i, khutbah kedua wajib, bahkan termasuk rukun khutbah. 3 jumhur, bukan 3 jumhur ulama atau 3 mazhab mengatakan sunnah, 1 mazhab mengatakan wajib. Ya sunnah itu. Tapi kalau kita tinggal, kita khatib membuat orang mau bertanya-tanya, dan itu tidak baik. Itu tidak baik. Bacaan tasbih lebih dari 1 kali saat rukuk dan sujud itu juga sunnah. Jadi kalau imam lama rukuknya, kita jangan nonton aja kita belakang. Imam sedang rukuk dan sujud kan, enak. Kemudian kita siap membaca subhana rabbiyal azim kalau sujud. Kalau rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu diam gitu lah. Enggak. Selama imam dia rukuk, kita baca terus subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbil a'la,
Subhana rabbiyal a'la. Baca lai sampai kali, lai 5 kali, 6 kali, 10 kali boleh selama imam masih dalam keadaan meritu. Tapi sedang rukuk dan sujud tidak boleh baca Quran. Kecuali membaca doa dia ambil dari Quran. Boleh. Apa contoh doa? Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan Quran. Surat Al-Furqan. Bolehkah kita membaca itu ketika sujud, boleh gak? Boleh. Karena dalam rangka sedang berdoa. Kan itu doa isinya. Rabbana habalana. Tapi baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, An-Nas sedang sujud boleh tak? Tak boleh. Karena tidak ada doa di situ. Karena di situ tidak ada doa. Dan doa sesudah tasyahud sebelum salam. Itu sunnah bona tuh. Di antara doa yang sangat mustajab ketika sujud dan ketika habis tasyahud akhir sebelum salam. Di antara doa yang diajarkan Nabi apa? Berinnulah yang 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kita dari perkara nampak apa ibu. Itu disunahkan bona. Buku kosong kan? Kosong. Alhamdulillah. Udah siap rayo dah ya. Jadi kitalah belajar sunnah-sunnah perbuatan dalam salat dan sunnah-sunnah perkataan dalam salat. Lanjut ya Pak Ibu ya. Bagian ke-7, pembatal salat. Harus tahu kita kok. Pembatal salat apa itu? Pembatal salat secara umum adalah sebagai berikut. 1. Apa yang membatalkan taharah itu pula yang membatalkan salat. Karena taharah adalah syarat sah salat. Bila ia batal maka salat pun batal. Asajo nan membatan wuduk kita itu pula nan bota salat awak. Badai itu karena taharah bersuci berwudu syarat sebelum salat. Walaupun kita ikhlas kata kita salat tapi tidak berwudu, lai sah salat apa? Tidak sah. Ikhlas ambo. Harus berwudu. Itu syarat sahnya. Sahnya wudu, sahnya salat adalah dengan diawali berwudu. Makanya kalau kita buka buku fikih apa ibu? Pembahasan pertama. Taharah dulu nak. Kalau kita buka buku fikih, pembahasan pertama adalah tentang taharah. Itu buku yang dapat pegang itu kan tidak langsung bahas salat. Kita kan sudah selesai bab pertama, taharah. Kita sekarang sedang di bab kedua, salat. Jadi urutannya gitu. Taharah dulu baru salat. Kedua, tertawa dengan suara. Tapi kalau nahan golak, itu makruh. Tapi ya golaknya di suara, botak salatnya. Kalau sedang berwudu, tertawa boleh enggak? Sedang berwudu awak golak awak. Terkekeh-kekeh. Boleh? Boleh. Bahkan berbicara sedang wudu kan boleh. Boleh. Cuma sebagian orang diajak ngeceknya sedang wudu sama dekonya. Boleh. Boleh. Nanda boleh mengecek ketika sedang salat. Sedang berwudu boleh ngecek. Sedang tawaf apa? Tawaf haji atau umrah boleh pula ngecek. Walau tentu lebih baik tidak ngecek kan gitu. Tapi kalau ngecek boleh. Kita
berbicara ketika sedang berwudu. Ia membatalkan salat berdasarkan ijma' ulama karena ia seperti perkataan bahkan lebih berat. Golak kau lebih boleh pada ngecek. Ketika ngecek saja dalam salat bota, apalagi golak. Itu makosinya. Dan karena perbuatan tersebut mengandung meremehkan dan main-main yang bertentangan dengan maksud salat. Jadi orang yang tertawa sedang salat, dia sedang meremehkan salat. Masa sedang mengecek je Allah golaknya? Kan dah sopan anak. Ngecek je Allah golaknya. Dah sopan. Ndak sama antara kita ngecek je Allah jo ngecek je kawan. Kan begitu? Ngecek je kawan awak golak tak ada masalah. Kau ngecek je pencipta awak golak awak tidak sopan awak. Ngecek je Allah koncang-koncang baca alhamdulillah. Itu pun tidak boleh. Tak nangok alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Karena kita sedang berbicara dengan Allah. Karena salat itu sejatinya, hakikatnya, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang Islam kalau teragak ngecek Allah bisa langsung. Orang Nasrani jo fotonya ngecek. Dan itu bukan foto Nabi Isa. Foto Yesus yang dipajang oleh orang Nasrani itu bukan foto Nabi Isa. Dan foto itu tergantung negara. Kalau di Indonesia fotonya agak sawo matang kulitnya. Agak pesek doang estek. Kalau di Cina agak sipit fotonya estek. Kalau di Afrika agak hitam kulitnya estek. Foto Yesus pernah tengok kan? Pak Ibu, kok digambar? Kalau di Eropa merah kulitnya. Kalau di Arab mau di orang Arabnya estek. Jadi orang Nasrani kok tidak konsisten ya. Jo gambar Tuhannya saja tidak konsisten ya. Beda-beda. Di Afrika hitam kulitnya. Masa ya Tuhan kulitnya hitam? Masa Tuhan tidak pandai masa Tuhan tidak pandai nyokate seorang? Itu foto Yesus. Saya yang ngolotan di hati. Tukang kan? Pasang di paku dulu kan? Ada lotaan. Tidak pandai Tuhan naik kate seorang. Itu Tuhan orang Nasrani. Orang Nasrani kalau berdoa meminta mereka melalui foto itu perantaranya. Percaya tidak orang Nasrani ada Allah? Percayanya. Dan sangkut percaya. Cuma dek mereka Tuhan kau tiga. Tuhan Allah, Tuhan Isa, Tuhan anak ya, Tuhan ibu, Tuhan Maryam. Sebagian pula mengecek Tuhan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Jadi sebagian mereka Jibril adalah Tuhan. Nah itu orang Nasrani. Sedangkan tersenyum tanpa suara terbahak-bahak, maka ia tidak membatalkan salat. Ngame awak ngame. Sedang salat ngame awak. Salat tidak batal. Maka sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Munzir dan lainnya. 3. Berbicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan salat. Berbicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan salat. Berarti boleh mengecek kalau ada perlu dalam salat. Ada Imam Mokkah ya, diceritakan Imam Masjidil Haram ketika membaca Al-Quran disalahkan oleh yang di belakang. Kemudian apa katanya? Sedang salat tuh. Dia bilang Ish itu bahasa Arab ya. Pakai shin artinya apa? Apa? Artinya a atau apo? Karena dia sedang diperbaiki itu. Lupanya baca salat bacaan imam.
Ada juga imam ya, Imam Masjidil Haram atau Syekh Sudais, Syekh Abdul Rahman Sudais sedang salat kan, dibai di belakang. Nya sedang membai nya. Yang belakang baca juga padahal sedang membai. Awak dekonya sedang salat. Mau ke deko kok maksudnya tunggu sebentar tuh. Orang Arab kalau ngecek sebentar, sebentar lagi itu. Tunggu sebentar, mereka. Jadi kalau memang ada kemaslahatan dalam salat boleh. Kemaslahatan yang berkaitan dengan apa? Salat. Ingat itu. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dia berkata, "Kunna natakallamu fi sholati yukallimu rajulu minna sahibuhu wa huwa ila janbihi fi sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam." Dulu kami berbicara dalam salat. Maksudnya pembicaraan yang tidak ada hubungan dengan salat. Salah seorang dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya dalam salat. Sampai turun ayat, "Berdirilah karena Allah dalam salat kalian dengan khusyuk." Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk bicara. Itu kalau memang benar-benar tidak ada sedikit pun kaitan dengan salat. Dan kalau kita tengok jarang, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada orang kalau sedang salat mengeceknya. Kalaupun ada cek dua, itu pun memang kebutuhan salat. Bila berbicara karena lupa atau tidak tahu, maka tidak batal salatnya. Lupanya sedang ngeceknya salat, sedang salatnya ngeceknya lupa. Tidak ada perlu dengan salat, tidak ada maslahat salatnya, tidak ada hubungan dengan salat, maka tidak membatalkan salat. 4. Perhatikan apa Ibu? 4. Lewatnya wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang salat dalam area tempat sujudnya. Amariko lah. Iko kan lapik salat kok, sajadah. Lewat awak salat di saf pertama kok. Sedang salat awak lewat padusi. Ya. Batal salat. Ya. Atau keledai. Karena keledai kok binatang yang hino ya. Atau lewat anjing hitam, karena di dalam hadis lain anjing hitam itu seperti syaitan gitu. Seperti apa? Syaitan. Batal salat. Tapi kalau di luar lapik, itu tidak apa-apa. Karena bukan area sujud gitu kan. Area sujud gitu kan dalam lapik kok. Orang menjahit lapik kok kan lapasnya menjahit. Kok lain ndak panjang, lain ndak pendek loh. Sampai sujud gitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila salah seorang di antara kalian berdiri salat, maka sesungguhnya dia telah membuat sutrah bagi dirinya bila di depannya ada sesuatu seukuran sandaran pelana unta. Lalu bila di depannya tidak ada sutrah seperti ukuran sandaran pelana unta, maka sesungguhnya salatnya dapat diputuskan oleh keledai, wanita, dan anjing hitam yang lewat di depannya. Jadi kita salat Bapak Ibu disunahkan pula salat iko menghadap sutrah pembatas. Kalau ada orang di saf keduanya salat seorang, saf pertama tidak ada orang. Paling bagus mana paling rancak? Di saf kedua yang salat, saf pertama salat. Salat sunnah misalnya atau salat wajib, kalau yang surang ya, langsung salatnya tembok dinding kan? Atau jadikan penghalang kita ke orang duduk. Atau galih misalnya. Atau boto. Pokoknya kita ko serancaknya solat ko menghadap pembatih sutrah, supaya orang tak lalu lalang di muka awak. Tapi kalau lalu di belakang sutrah boleh. Wajib tidak sampai
namun dia sunnah yang sangat ditekankan. Salat awak mode udah kita saja yang terlambat salat, rancangnya langsung ke saf pertama, bukan saf ketiga. Kok lalu ikut apa? Ya kan? Jadi itu merancang. Tapi kalau dia salat seperti tadi tetap sah. Kalau bilang sah tetap sah. Cuma yang lebih utama menghadap sutrah. Sutrah itu namanya pembatih. Bukan sutra ya. Sutra itu kain tuh. Jadi sutrah. Pelana unta adalah alat yang digunakan untuk menunggang yang diletakkan di atas punggung unta dan bentuknya seperti pelana kuda. Ukuran tempat sandaran pelana setinggi 1 hasta. Maka yang paling bagus, yang paling rancak sutrako 1 hasta. Berarti kalau sesuai dengan penjelasan penulis, ikoko belum sutroh namanya iko. Karena yo ndak sepanjang 1 hasta, ndak setinggi 1 hasta. Pelana unta itu kata penulis hafizahumullah setinggi 1 hasta. Jadi kalau kita bawa tas ransel kan, tas itu kan 1 hasta itu insyaallah. Tas sandang ya. Itu enggak masalah. Itu paling bagus. Tapi kalau enggak ada yang lain, iko yang ada. Enggak masalah doh. Enggak ada yang lain. Pakai garis sejadah pun juga boleh menurut sebagian ulama. Wallahu a'lam. Ukuran tempat sandar 1 hasta, ukuran inilah yang cukup untuk sutrah. 5. Membuka aurat dengan sengaja berdasarkan keterangan pada saat sholat. Awak sedang sholat, awak angkit serawawa apa-apa sampai ke di atas lutut. Aurat kita kan? Itu botak. Tapi ibu sedang sholat, ibu ada angin mungkin berbuka kaki, ya kan? Kaki itu kan aurat, ibu. Jadi ketika sedang sholat, kan kaki tak boleh nampak, enak. Yang boleh nampak wajah dan telapak tangan. Maka wanita nggak boleh sholatnya tangannya kelihatan, kan nggak boleh. Nggak boleh tangannya kelihatan. 6. Membelakangi kiblat. Nggak boleh, batal sholat. Kalau nggak tahu tentu nggak masalah. Tahu awak, sengaja bahkan berdosa awak, berarti awak tidak menghormati kiblat, awak tidak menghormati syiar-syiar Allah. Kalau kita sengaja membelakangi kiblat, karena menghadapnya adalah syarat sah salat. Menghadap kiblat syarat sah salat. 7. Adanya najis pada diri seseorang. Di badan awak ada najis, pakaian awak, tempat awak salat. Jadi najis kau baru 3 tempat. Di badan, pakaian, dan tempat 3. Tahu awak ada najis, salat jua awak batal salatnya. Tapi kalau nggak tahu bagaimana? Tidak apa-apa. Apa saja perkara yang nggak tahu nggak apa-apa. Bahkan minum khamar nggak tahu itu haram. Kok ada orang nggak tahu ya? Tinggal di tengah hutan ya, nggak tahunya khamar haram, minum khamarnya. Kalau memang botol-botol nggak tahu, dakwah nggak sampai, itu nggak masalah. Kalau ada orang model itu, tapi tinggal di kota baru, kota tua, maksudnya doke, orang Islam banyak. Amo nggak tahu, amo nggak tahu teman kau deko haram. Umurlah belasan puluhan tahun umurnya, nggak tahunya, nggak ada uzur. Tidak ada uzur. Kita sambung sedikit lagi. 8. Meninggalkan salah satu rukun salat atau satu syaratnya secara sengaja tanpa uzur. Awak tinggal rukun salat sengaja, tidak baca Al-Fatihah awak sengaja, tidak takbir awak, takbiratul ihram sengaja, batal salatnya. 9. Banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan sholat untuk selain alasan darurat.
seperti makan dan minum dengan sengaja. Kini kalau handphone berbunyi sedang sholat, boleh tidak matian? Kan menggari itu, boleh? Boleh ya. Dan tidak boleh mangkik telepon. Berbunyi telepon, matian capek rotaan. Bukan awak tengok usia lah kok. Sedang sholat, awak colek dulu. Tidak. Sedang sholat awak mendeko langsung matian. Sebagian orang nggak mau matikan handphone lagi sholat, akhirnya berbunyi-bunyi handphone tuh. Apalagi kalau sebagian nada deringnya musik, lagu, saluang ondeh-mandeh, anak orang, salah itu ya, mengganggu orang sholat. Supaya tidak terganggu orang sholat, matikan handphone, kan mengganggu itu. Atau safat tamu di mukawa orang batalkan sholatnya di tekontui, buang angin, maju ada saf belakang, boleh enggak? Kan menggari itu, boleh. Bukan pedian aja saf itu kosong, bukan dibiarkan itu kosong, kita maju, maju. Atau bergerak karena gatal, pipi gatal misalnya, tangan gatal, boleh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, apalagi makan dan minum, batal sholatnya. 10. Bersandar tanpa alasan. Nah, misalnya sholat doket tiangnya atau di doket dinding sholat menyandang yang merdeka, batal nggak? Batal kalau nggak ada uzur. Tapi kalau memanglah tua bona, togak lamo ko payahnya, imam panjang lo bacaannya, boleh. Tapi kalau seandainya uzur tidak ada tapi karena malas, batal sholatnya. Badai itu karena berdiri secara tegak rukun sholat. 5 poin lain setiap lain. 11. Menambah rukun perbuatan secara sengaja seperti menambah rukuk dan sujud. Lah joleh rukuk ko cie dalam satu rakaat, ini tambah jadi 2. Padahal ini tidak sholat gerhana, ya kan? Kalau sholat gerhana ada bah, iya perlu. Ya disunahkan. Nah itu bid'ah tuh, nambah-nambah. Karena dia termasuk tatanan sholat sehingga yang membatalkannya berdasarkan ijma'. 12. Mendahulukan sebagian rukun atas sebagian yang lain secara sengaja. Contohnya, sholatnya langsung baca Al-Fatihah, baru takbir. Andainya sholat kan takbir dulu, togak dulu nak, togak sembrono dulu. Alai takbir, alai Al-Fatihah. Atau rukuknya dulu, rukuk dulu, Allahu Akbar tadi kan, langsung dia rukuk Allahu Akbar, bangkit dia Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak tertib namanya, tidak berurutan. Padahal berurutan kau rukun salat. 13. 3 poin lain. Salam sebelum waktunya dengan sengaja. Ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batal salat. Orang kotunya deh. Belum sempurna dia membaca tasyahud akhir. Belum sempurna. Bahkan dia belum membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempurna. Atau sedang habis sujud pertama, sujud kan 2 kali. Sujud pertama langsung salam, itulah joleh batal salatnya. Salam sebelum kotunya. Jadi sesuatu ko rancangnya di kotunya. Sesuatu itu paling bagus itu di waktunya. Contohnya apa? Pembagian waris. Jangan dek teragak copet dapat piti warisan awak bunuh apa awak. Anda dapat warisan, ya kan? Ada orang muda itu teragak copeknya dapat warisan, apanya piti banyak, agak pilih los dek.
Anak kau teragaknya kayu nyobunuh apanya supaya meninggal dapat warisannya kan? Itu haram dapat warisannya. Karena diantara penghalang seseorang dapat warisan al-qatl, pembunuhan. Dalam kaidah dikatakan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin memperoleh sesuatu sebelum waktunya, Allah haramkan dia mendapatkan itu. Allah haramkan dia mendapatkan sesuatu itu. Ya. Di antara contohnya apa? Setiap ingin nengok padu singa tengok marancak. Mana lebih rancak, si A atau si B? Tak tengok si A atau si B, dia tengok si C. Marancak si C atau si B. Dia tengok si D, si E, si E, si F, si G sampai si Z. Sian laki-laki model itu bila jadi Allah haramkan yang menengok bidadari di surga karena matanya tidak soba menahan untuk tidak nengok padusi. Nyo nengok padusi rancak untuk menikmati matanya supaya matanya ke berlezat-lezat. Jadi sesuatu itu paling bagus di waktunya. Jangan sampai sebelum matang lah tobiknya. Matang dulu tobik kan lama. Mari tundanya. Dua lagi, 14. Mengubah makna bacaan secara sengaja, yakni bacaan Al-Fatihah, karena ia adalah rukun salat. Contohnya, yang baca Alhamdulillahi Rahmanir Rahim, ma Rabbil Alamin ya. Nah, ada baca. Atau Alhamdulillahi Rahmani Rabbil Alamin, Al-Malikil Quddus, Maliki Yaumiddin. Berdosonya. Bukan hanya batal salat, berdosonya. Mengganti-ganti ayat Al-Quran. Sama jo Allahu Kabir. Harusnya kan Allahu Akbar. Nyo baca Allahul Kabir. Tak boleh. Atau nyo baca Allahu A'zam. Sami'ar Rahman liman hamidah. Nyo baca ndaya Sami'allahu liman hamidah. Nyo baca Sami'ar Rahman liman hamidah. Assalam, assalam. Tak bisa. Minimal assalamualaikum. Itu minimal tuh. Dan imam pun baca salam pun kalau bisa sampai sudah. Tapi disirkan. Kalau ingin sampai sudah disirkan enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Mau barakatuhnya. Dinyesirkan bacanya wabarakatuh. Bukan tak baca tapi ngesirkan. Gitu ya. Lima boleh terakhir. Membatalkan niat disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan sholat dan membulatkan tekad untuk membatalkannya karena kelangsungan niat merupakan syarat membatalkan niat. Tadinya lah niat sholat, nyobotan gini, botah, walaupun lanjut, nggak jadilah. Dalam sholat kan, ini sedang sholat kok. Botah atau enggak lah ya? Botah salah dah. Boleh cek botah, langsung botah tuh. Walaupun dia lanjutkan sholat. Karena kita sedang beribadah tidak boleh membatalkan niat. Sama kita sedang beribadah puasa. Kanlah kita ceritakan mungkin nak sebelum puasa bulan Ramadan ya awi wona yo jam 2:30 siang awi wona. Kecenya bota sela salat hari kini awi wona aja. Salat kos puasa bota sela puasa hari kini. Minum cek lu. Kau lah bertekad ngebatal tiba di rumah dah 2 yang minum. Kecenya dah jadilah. Lanjut sela tangguang 3 jam lagi saya. Boleh tak benda itu? Tak boleh, lah batal nih. Lah batal badi, lah batal karena dia sudah membatalkan niat. Maka jangan menyepelekan ibadah hati. Niat kau ibadah apa? Ibadah hati. Ibadah hati kau lebih tinggi nilainya daripada ibadah anggota tubuh. Makanya akidah itu masuk ibadah hati kan?
Akidah masuk ibadah hati. Akidah masuk ibadah hati. Membiarkan jenggot tumbuh itu ibadah tubuh kan? Ibadah luar kan? Kini ada pendeta bajanggui misalnya. Ada orang Islam tak bajanggui nyo korek tori. Boleh enggak orang Islam mengkorek bajanggui? Kan tak boleh. Kalau ngecek tak boleh ya. Tapi mal lebih rancak orang Islam mengkorek janggui atau pendeta nama janggui. Hah? Islam walaupun dia merokok dan rokok itu salah. Enak. Korek janggui itu salah. Tapi rancaknya karena hatinya bersih dari syirik. Sedangkan pendeta hatinya kumo jos syirik walaupun dia berjanggui, walaupun tak merokok. Kau saja Pak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan agak cik silakan dah. Hah? Jadi lah, bismillah. Kalau sedang sholat witir serakaat dan pagi sebelum subuh terdengar azan subuh, batal atau mau lanjut? Lanjutkan. Kita sedang sholat witir serakaat mepet je waktu subuh masuk. Sedangkan azan subuh lah masuk. Kita botakan atau kita lanjut capek. Ya. Kecuali iqamah dikumandangkan. Kalau iqamah dikumandangkan tidak ada lagi solat kecuali wajib. Maka kalau kita sedang solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, imam muazzin iqamah, bukan kita lanjut kecuali tekoja. Kalau lanjut tekoja sampai salam. Melaki muazzin selesai iqamah. Dah ada. Awak rakaat pertama baru muazzin iqamah salat subuh. Iqamah bukan azan, iqamah. Maka bayang menancak batalkan salat sunnah. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh kita batalkan salat wajib. Kalau salat sunnah dibatalkan kalau ada perlu boleh. Bahkan diimbau di amai awak. Oh nak, awak sedang salat duha kok? Awak sedang salat duha jam 9 misalnya. Amai awak mengimbau. Oh nak, tolong cuci piring cik tu. Piring nak cik 10 piring. Cik tu bahasa orang Minang ya. Tolong cuci piring cik tu. Mana nak duluan? Awak sedang salat kok? Salat sunnah. Salat sunnah duha atau cuci piring? Cuci piring. Badai itu. Mematuhi kata orang tua pada hal yang baik wajib hukumnya. Wajib. Jalan kecil baamak kau tu. Lah joleh nak salat duha, diimbau juga cuci piring. Nak model itu doh. Anak kalau berbaktinya ndak ke situ ngecek. Jadi, nyebatalkan jadi mana doh. Tapi sedang salat zuhur. Ya? Sedang salat zuhur. Diimbau dek amak, dek mentua, dek orang rumah, ndak boleh kita batalkan. Tapi dibacopek boleh. Dan syarat-syaratnya saja kita baca. Boleh. Subhanallah harus paling rancak 3 kali, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbil a'la sekali kita baca. Rabbi firi paling rancak 3 kali, sekali awak baca. Model itu cara yang mempercapek. Itu boleh. Tapi kita batalkan salat zuhur ketika sedang diimbau orang, itu tidak boleh. Kan itu wajib. Itu dah ya. Jadi salat witir kalau ada azan lanjutkan. Beda je puasa. Awak sedang makan kok. Anak sedang makan. Nasi 3 suuk lain. Orang laubang. Mana nak kerojuan? Ada nasi di mulut, ada nasi di pinggan, 3 suuk lain. Nan di pinggan jangan dimakan. Dan di mulut copek abian. Ya. Copek abian. Bukan selesai orang obang baru tak boleh. Bukan itu. Ada orang pemahaman seperti itu. Boleh kita makan sampai muazzin obangnya selesai. Kalau nunggu muazzin selesai obang, kalau
panjang lamanya. Ada orang obang 5 minit, 6 minit, 7 minit. Mendayu-dayu obangnya. Entah irama mana pakai. Ya kan? Tu bisa nambah cik lain. Jadi ndak boleh makan tu bukan di ujung obang, di awal obang. Waktu subuh lah masuk itu ndak boleh makan. Tu ada ya. Kita cukupkan. InsyaAllah kita bersuah Pak Ibu 2 pekan lain insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.